Apa pencapaian paling penting di tahun-tahun pertama anak? Jawabannya, kemampuan berbahasa. Sejak bayi lahir, mereka sudah mulai belajar berkomunikasi, bahkan sebelum bisa mengucapkan kata-kata. Setiap senyuman, tangisan, dan celoteh kecil adalah bagian dari proses belajar bahasa yang sangat penting. Bahasa adalah jembatan pertama anak untuk mengenal dunia di sekitarnya, membangun hubungan dengan orang tua, dan mengekspresikan kebutuhan serta perasaan mereka. Bahasa bukan sekadar bisa bilang mama atau papa. Ini fondasi utama untuk belajar, berteman, dan memahami diri sendiri. Dengan bahasa, anak bisa mengungkapkan rasa ingin tahu, bertanya tentang hal-hal baru, dan mulai membangun kepercayaan diri. Bahasa juga membantu anak memahami aturan sosial, seperti bergiliran bicara dan mendengarkan orang lain. Ada dua sisi, bahasa reseptif, mengerti ucapan orang lain, dan bahasa ekspresif, mengungkapkan keinginan. Keduanya harus berkembang seimbang. Anak yang mampu memahami instruksi dan juga bisa menyampaikan pikirannya akan lebih mudah beradaptasi di lingkungan baru, seperti saat mulai masuk sekolah atau bermain dengan teman-teman baru. Anak yang lancar bicara punya kunci super untuk membuka pintu pertemanan, pengetahuan, dan emosi. Mereka lebih mudah membangun relasi, menyelesaikan konflik, dan mengekspresikan perasaan. Bahasa yang baik juga membantu anak mengelola emosi, karena mereka bisa menyampaikan apa yang dirasakan tanpa harus marah atau menangis. Kosakata yang kaya di usia prasekolah memudahkan anak belajar membaca dan memahami pelajaran. Anak yang terbiasa mendengar dan menggunakan banyak kata akan lebih siap menghadapi tantangan akademis di sekolah. Membaca buku bersama, bercerita, dan berdiskusi sederhana setiap hari bisa memperkaya kosakata anak secara signifikan. Bahasa bukan sekadar checklist tumbuh kembang. Ini inti anak terhubung dengan dunia. Lewat bahasa, anak belajar nilai-nilai keluarga, budaya, dan cara berinteraksi dengan lingkungan. Setiap percakapan di rumah, di sekolah, atau di taman bermain adalah kesempatan emas untuk mengasah kemampuan bahasa mereka. Peran kita bukan penonton, tapi partner dan pelatih utama dalam petualangan bahasa si kecil. Dengan mendampingi, mendengarkan, dan memberikan contoh yang baik, kita membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, komunikatif, dan siap menghadapi dunia yang luas. Jadi mari kita jadikan setiap momen bersama sebagai peluang untuk memperkaya bahasa dan mempererat ikatan dengan anak. Perjalanan bahasa dimulai dari tangisan, bentuk komunikasi pertama bayi. Di usia 2-3 bulan, muncul kuing suara latihan vokal awal. Usia 4-6 bulan, babbling bababa mama, latihan organ bicara. Bayi mulai merespons nama dan intonasi suara, tahu kapan kita bicara senang atau tegas. Stimulasi terbaik, ajak ngobrol, tirukan celotehannya, dan buat percakapan seru. Usia 6-12 bulan, celotehan makin variatif, mirip bahasa asing, ini jargon babbling. Bayi mulai paham perintah sederhana dan aktif menggunakan gestur, seperti menunjuk benda. Kata pertama bermakna biasanya muncul di usia 10-12 bulan. Momen penting masuk ke dunia kata-kata. Setelah anak mengucapkan kata pertamanya, biasanya sekitar usia 12 bulan, ia akan segera memasuki fase yang sangat menarik dalam perkembangan bahasa, yaitu ledakan kosakata. Fase ini umumnya terjadi mulai usia 18 bulan, namun setiap anak bisa berbeda-beda. Pada masa ini, kemampuan berbahasa anak berkembang sangat pesat dan menakjubkan. Awalnya, penambahan kosakata memang terasa lambat, hanya 1 atau 2 kata baru dalam beberapa minggu. Namun di balik itu, otak anak sebenarnya sangat aktif menyerap dan merekam kata-kata yang ia dengar setiap hari dari lingkungan sekitarnya, terutama dari orang tua dan pengasuh. Lalu, seolah-olah terjadi lonjakan, anak mulai mengucapkan kata-kata baru hampir setiap hari. Dari yang awalnya hanya belasan kata, tiba-tiba bisa menjadi puluhan kata dalam waktu singkat. Setiap hari, ada saja kata baru yang keluar dari mulutnya, membuat orang tua sering terkejut dan bangga. Fase ini dikenal sebagai naming explosion, atau ledakan penamaan. Anak sangat suka menunjuk benda-benda di sekitarnya, dan bertanya, itu, atau apa ini? Inilah momen emas untuk memperkaya kosakata mereka, karena rasa ingin tahu anak sedang sangat tinggi. Pada usia 18 hingga 24 bulan, anak mulai bisa merangkai 2 kata menjadi kalimat sederhana, seperti mau susu, mobil ayah, atau bola besar. Ini adalah tonggak penting dalam perkembangan bahasa, karena anak mulai memahami konsep menggabungkan kata untuk menyampaikan keinginan atau pendapat. Di fase ini,
Kosakata anak bisa berkembang pesat, dari sekitar 50 kata hingga mencapai 300 kata. Selain itu, anak juga mulai mampu mengikuti perintah 2 langkah. Misalnya, ambil bola, lalu berikan ke ayah. Ini menunjukkan pemahaman bahasa yang semakin matang. Peran orang tua sangat penting di masa ini. Jadilah kamus berjalan bagi anak, perluas ucapannya, dan tambahkan informasi baru. Misalnya, jika anak berkata mobil, orang tua bisa menambahkan, iya, itu mobil merah ayah yang besar. Selalu jawab pertanyaan anak dengan sabar, ulangi nama benda yang ditanyakan, dan tanamkan kosakata sebanyak mungkin melalui percakapan sehari-hari, membaca buku bersama, atau bermain tebak-tebakan nama benda. Ingat, setiap kata yang kita ucapkan kepada anak investasi berharga untuk membangun pohon bahasa yang kuat dan subur di masa depan. Semakin kaya kosakata anak, semakin mudah ia berkomunikasi dan belajar hal baru di kemudian hari. Pada usia 2 hingga 3 tahun, anak mulai berubah menjadi pembicara cilik, yang penuh rasa ingin tahu. Di masa ini, perkembangan bahasa sangat pesat, kosakata mereka bisa melonjak dari puluhan menjadi ribuan kata, hanya dalam waktu singkat. Anak-anak mulai meniru kata-kata yang mereka dengar dari lingkungan sekitar, baik dari orang tua, saudara, maupun teman sebaya. Mereka senang mengulang kata-kata baru, bahkan seringkali mengucapkan kata yang sama berulang-ulang untuk memastikan mereka benar-benar memahaminya. Kalimat yang awalnya hanya terdiri dari 2 kata, kini berkembang menjadi 3 hingga 4 kata. Anak mulai menggunakan kata ganti seperti aku, kamu, atau dia, serta kata penghubung sederhana seperti dan atau lalu. Mereka mulai bisa menyampaikan keinginan, mengekspresikan perasaan, dan menceritakan pengalaman sederhana lewat kalimat yang makin jelas. Anak juga mulai bercerita, meski ceritanya masih sering melompat-lompat dan belum beruntut. Ini adalah awal dari kemampuan naratif yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional mereka. Mereka suka menunjuk gambar di buku sambil menceritakan apa yang mereka lihat, atau mengulang cerita yang didengar dari orang tua. Memasuki usia 3 hingga 4 tahun, kalimat yang diucapkan anak menjadi semakin kompleks. Mereka mulai bisa membuat cerita yang lebih terstruktur, dan pertanyaan kenapa atau bagaimana mulai sering terdengar. Rasa ingin tahu mereka mendorong anak untuk aktif bertanya dan berdiskusi, baik dengan orang tua maupun teman sebaya. Pada usia 4 hingga 5 tahun, anak menjadi partner percakapan yang mumpuni. Kalimat yang mereka ucapkan semakin panjang, jelas, dan mudah dipahami. Anak mampu menceritakan pengalaman, mengungkapkan pendapat, bahkan berdebat kecil dengan orang tua. Mereka mulai memahami giliran berbicara, dan bisa mengikuti percakapan dengan baik. Di fase ini, kesadaran fonologis mulai muncul. Anak belajar membedakan bunyi huruf, mengenali rima, dan mulai tertarik dengan bentuk-bentuk kata. Ini adalah fondasi penting untuk proses belajar membaca dan menulis di masa mendatang. Kunci stimulasi perkembangan bahasa adalah dengan sering mengajak anak ngobrol, menanyakan pendapat mereka, membacakan buku cerita, dan mendiskusikan isinya bersama. Melalui interaksi ini, anak belajar memahami makna kata, memperkaya kosakata, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Obrolan sehari-hari bersama keluarga adalah latihan bahasa terbaik. Setiap percakapan, tanya jawab, atau diskusi kecil menjadi kesempatan emas untuk mengasah kemampuan berbahasa anak. Di akhir fase ini, anak siap memasuki dunia sekolah dengan bekal bahasa yang kuat, percaya diri, dan siap berinteraksi dengan lingkungan barunya. Orang tua adalah sutradara utama perkembangan bahasa anak. Cara kita bicara, pilihan kata, dan antusiasme akan ditiru anak. Interaksi tatap muka yang hangat dan responsif adalah pupuk terbaik bagi bahasanya. Ciptakan lingkungan kaya bahasa, banyak buku, lagu, dan obrolan sehari-hari. Untuk bayi, tirukan celotehannya. Untuk balita, perluas ucapannya. Untuk prasekolah, ajukan pertanyaan terbuka. Kurangi gangguan digital saat berinteraksi. Bahasa dipelajari lewat ekspresi, intonasi, dan respons nyata. Jadilah sutradara yang cermat, tahu kapan memberi stimulasi, tahu kapan mendengarkan. Dengan perhatian penuh, kita membangun fondasi komunikasi yang sehat seumur hidup. Waspadai tanda bahaya keterlambatan bicara. Intervensi dini sangat penting. Usia 12 bulan, bayi belum menunjuk, melambaikan tangan, atau merespons nama. Waspada. Belum babbling atau celotehan bervariasi. Diskusikan dengan dokter. Usia 18 bulan, kosakata kurang dari 15 kata, atau tidak paham perintah sederhana, perlu perhatian.
Usia 24 bulan, belum bisa merangkai 2 kata, atau kosakata kurang dari 50 kata. Ini red flag. Ucapan sulit dimengerti bahkan oleh orang tua. Perlu konsultasi. Usia 3 tahun, belum bisa kalimat 3-4 kata, atau sulit dipahami orang lain. Segera cari bantuan profesional. Banyak mitos soal bahasa anak yang bikin bingung. Anak laki-laki memang lebih lambat bicara. Faktanya, variasi tiap anak lebih besar daripada beda gender. Terlambat bicara berarti nggak pintar. Salah besar, speech delay tidak sama dengan kecerdasan rendah. Bilingual bikin anak bingung. Penelitian justru menunjukkan manfaat kognitif, meski ada fase campur bahasa. Total kosakata anak bilingual seringkali setara atau lebih banyak dari monolingual. Mitos paling berbahaya, nanti juga bisa sendiri, tunggu saja. Ini bisa membuat anak kehilangan waktu emas intervensi. Intervensi dini jauh lebih efektif. Jangan ragu konsultasi jika khawatir. Lebih baik waspada dan cek daripada menyesal karena terlambat. Teknologi bisa jadi alat bantu belajar bicara, tapi hanya sebagai suplemen, bukan pengganti interaksi nyata. Anak belajar bahasa paling efektif lewat percakapan 2 arah, bukan dari layar. Video edukatif tetap pengalaman pasif. Anak butuh langsung ekspresi dan dialog. Bahaya terbesar, gadget jadi pengasuh digital. Waktu layar berlebihan menghambat perkembangan bahasa. Rekomendasi hindari layar untuk anak di bawah 15 bulan, batasi ketat untuk prasekolah. Jadikan teknologi aktivitas bersama, tonton, diskusikan, dan ulangi kata-kata bersama anak. Dengan cara ini, teknologi jadi jembatan percakapan, bukan pengganti. Kuncinya, penggunaan bijak dan terawasi. Perkembangan bahasa anak adalah keajaiban, hasil interaksi antara potensi dan stimulasi lingkungan. Setiap kata, buku, dan percakapan adalah batu bata jembatan komunikasinya. Jembatan ini penting untuk sukses akademis, hubungan sosial, dan pemahaman diri. Memahami tahapan perkembangan membantu kita memberi stimulasi tepat dan waspada pada tanda bahaya. Peran orang tua sentral ciptakan rumah kaya bahasa, penuh obrolan, tawa, dan cerita. Tak butuh alat mahal, cukup waktu, perhatian, dan interaksi berkualitas. Mendukung perkembangan bahasa adalah soal membangun koneksi dan rasa dihargai. Fondasi komunikasi yang kuat akan menopang anak tumbuh jadi individu percaya diri dan mampu menjalin hubungan bermakna.